Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai prevalensi dan usaha kesehatan mental prima. Di sini anggota kelompok 11 ada saya sendiri, Alifa Ramadhani Putri, yang kedua ada Anissa Nur Cahya, yang ketiga ada David Calvin, yang keempat ada Indrianto. Baik, materi yang pertama yaitu ada prevalensi. Menurut KBBI, prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu. Secara istilah, prevalensi atau tingkat penyebaran adalah jumlah kasus hidup dalam satu periode waktu tertentu. Prevalensi atau proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia kedokteran, karakteristik yang dimaksud meliputi penyakit atau faktor risiko. Prevalensi umumnya ditentukan dengan cara memilih sampel secara acak dari seluruh populasi dengan tujuan sampel yang dipilih dapat mewakili populasi. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan prevalensi. Tujuan dari prevalensi digunakan untuk menentukan jumlah total kasus penyakit pada populasi tertentu dan dampaknya pada masyarakat. Prevalensi umumnya ditentukan dengan cara memilih sampel secara acak dari seluruh populasi dengan tujuan sampel yang dipilih dapat mewakili populasi. Untuk sampel representatif yang sederhana, prevalensi adalah jumlah orang dalam sampel dengan karakteristik tertentu dibagi dengan jumlah total orang dalam sampel. Saat sampel yang digunakan untuk menghasilkan perkiraan prevalensi, bobot statistik dapat diterapkan untuk menyesuaikan karakteristik sampel dengan populasi target. Prevalensi biasanya dinyatakan sebagai persentase atau sebagai jumlah kasus per 1000 atau per 100.000 orang, tergantung seberapa besar penyakit atau faktor risiko yang terjadi dalam populasi. Ada beberapa cara untuk mengukur dan melaporkan prevalensi yang bervariasi dengan kerangka waktu untuk estimasi. Saat ini, kesehatan jiwa menjadi masalah yang belum dapat sepenuhnya diselesaikan, baik tingkat global maupun nasional. Terlebih, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak negatif seperti peningkatan masalah mental dan gangguan jiwa. Perlu disadari, kesehatan mental merupakan keadaan di mana setiap individu menyadari potensi yang dimilikinya dengan mampu menanggulangi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan. Kesehatan mental harus dijaga baik lahir maupun batin. Saat ini yang menjadi perhatian lebih baik yang masyarakat dewasa, bahkan remaja, termasuk golongan yang mudah mengalami gangguan mental atau depresi cukup tinggi. Kemudian di sini ada hasil data. Menurut hasil data yang diperoleh oleh Riset Kesehatan Dasar atau Rikesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Kemudian menurut Kemenkes, angka gangguan kecemasan naik menjadi 6,8%, depresi menjadi 8,5%. Dengan jumlah kasus tersebut, maka sangat dibutuhkan penanganan yang benar-benar serius. Berdasarkan data Kemenkes sepanjang tahun 2020, sebanyak 18.373 jiwa mengalami gangguan kecemasan, lebih dari 23.000 jiwa mengalami depresi, dan sekitar 1.193 jiwa melakukan percobaan bunuh diri. Pengertian kesehatan mental. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berubah dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kemudian menurut Hansel Asnelli, kesehatan mental adalah dengan terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandasarkan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia dan akhirat. Faktor dan gejala kesehatan mental. Berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental.
Yang pertama faktor genetik, kedua faktor perubahan hormone, hingga pengalaman traumatis, percintaan, pertemanan, keluarga, tekanan hidup, mudah marah, merasa putus asa, rendah hati, rendah diri, merasa cemas, khawatir yang berlebihan. Konseling dan psikoterapi. Konseling mempunyai banyak definisi yang banyak dijumpai dalam berbagai literatur bimbingan dan konseling, diantaranya dari Starzer dan Stone mengumumkan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih, berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecah terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Istilah psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psi dan terapi. Psi artinya jiwa dan terapi adalah hati. Jadi psikoterapi mungkin dapat disebut penyembuhan jiwa atau penyembuhan, bisa dibilang usaha mental. Jadi psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien. Tujuan konseling dan psikoterapi. Konseling memiliki tujuan agar seseorang mampu menyesuaikan diri dengan kehidupannya, dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara sehat dan efisien, menjadikan ketenangan dalam jiwa sehingga dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Konseling kesehatan mental bertujuan untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan mental dan perawatan disfungsi. Glading 2012. Sedangkan tujuan psikoterapi adalah psikoterapi untuk membantu pasien atau klien dalam menghadapi problem-problem kehidupan. Usaha kesehatan mental. Ada 9 cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental, yaitu yang pertama, katakan hal positif pada diri sendiri. Kedua, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Yang ketiga, fokus pada satu hal pada satu waktu. Yang keempat, ada olahraga. Yang kelima, makanlah makanan yang enak. Yang keenam, terbukalah pada seseorang. Yang ketujuh, lakukan sesuatu untuk orang lain. Yang ke-8, istirahat. Dan 9, tidur tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.